Oke, selamat datang lagi di episode Behind the Curtain. Yoi. Keberapa lagi ya? 9 9 tahun ini. Tahun 2025. Betul, dan ini menjadi tamu stand up comedian pertama nih Akhirnya di tahun ini, yang juga aktif sebagai pundit sepak gitu ya? bola. Tapi yang berbeda nih, Gap. Apa? Beliau nih bisa dikatakan valid karena dia udah pernah mencicipi Liga 3. Iya. itu bener ya, valid ya. Ya, dan juga apa tuh, Gap? Dan juga ini adalah salah satu fans dari Barca ya. Ya, Tapi yang nggak bisa ngeliat Lamine Yamal ngangkat trofi UCL pertamanya nih, Mas. ya, alias 43 ya. Aduh. Please welcome Afif Safi. Wis, mantap. Halo semua. Gimana Bang ngeliat nggak bisa ngeliat? Lamine Yamal angkat trofi nih. Iya. Iya, Lamine Yamal nggak angkat trofi tapi dia udah bisa mengangkat derajatnya Barcelona. Digendong ya? Digendong. Digendong. Karena 17 tahun tuh biasanya di La Masia masih magang. Tapi 17 tahun dia bisa ngangkat Barcelona lah. Gitu ya. Tapi kalau lu tanya masalah feel fans Barca kalah 4-3 nggak dapat Liga Iya. Champions, itu jawabannya adalah tergantung bagaimana kita melihat sepak bolanya seperti apa. Kalau misalkan kita melihat sepak bola, nonton bola ya dari TikTok, anak-anak sekarang kan dari TikTok nonton, ada yang nonton bola dari diceritain temen, ada yang nonton live score, dia tuh glory hunter atau pengen banget dapet trofi, itu pasti sedih. Kalau gue kan bagian yang menikmati. Oke. Jadi kalau lu nonton, kalau lu denger lagu di sini kan sering banget musisi denger lagu, lu tuh bukan cuman menghayati lagunya, menikmati lagunya, tapi lu berpikir ini gimana ya proses kreatifnya ya. Oh gitu ya. Iya, jadi gue sebenarnya ini ngeles gue aja sih ya. Gue sedih juga sebenarnya. Enggak, gue udah di fase menikmati sinema yang disajikan. Jadi harusnya aman-aman aja ya. Harusnya aman-aman. Cuma yang jadi masalah tuh genzi-genzi yang pendukung Barca yang tadi gue bilang, yang nonton dari TikTok, yang nonton diceritain, yang lihat live score pengen trofi-trofi itu dia nggak tahu filosofi, itu sedih pasti gitu. Cuma kan yang perlu disadari Barcelona nih abis dari era gelap. Iya. Habis dari era gelap, dia bisa langsung sprint. Jadi ibarat orang sakit, dia nggak melalui fase penyembuhan, pemulihan, terus fit. Enggak, dia bisa sakit langsung sprint. Jadi kita udah di luar ekspektasi. Gitu ya. Gue terkesan kayak alasan aja ya. Gue menutupi kesedihan gitu ya. Padahal setiap jalan naik mobil keinget gol Acerbi gitu aja. Orang tua 37 itu ya. tahun, Bang. 37 tahun. Nggak pernah ngapa-ngapain selama 37 tahun. Iya. Tiba-tiba ada di depan. Iya, gawang. di belakang ya. Dia harusnya di belakang ya. Itu lebih ke Araujo ya, yang jaga Araujo secara fundamental. Kalau ada orang yang udah di final third, dia minimal ganggu. Kalau nggak bisa ngambil bola dia ganggu, tapi dia nggak ganggu, dianterin namanya. Ini lewat sini nih, kalau mau ke final tendang. Kayak gitu. Udah 99 lagi ya. Aduh, itu menit-menit sakit berdarah banget ya. bro. Sakit banget Menit-menit berdarah itu. Kalau gue bilang, kalau misalkan lu nanya, lu nangis gak jadi fans Barcelona? Pas kalah nggak nangis. Gue nangis pas gol Rapinya. Kayak anjir kita menang ternyata. Pas Acerbi, gue matiin TV langsung. Gue matiin TV. Enggak lah, itulah. Drama absolut cinema. Gue Absolute yakin di cinema, sini betul. yang lu juga bukan fans Barca seneng dengan penampilan Betul. itu Iya. semifinal, tapi Salah satu kualitasnya pertandingan paling final. seru ya. Iya. Kalau Liga Champions emang peaknya itu adalah sebenarnya pas semifinal tuh. Itu adu strategi, adu warna gitu, culture sepak bola tuh beradu di situ. Karena kalau final tuh udah pasti nggak seru deh. Iya. Karena dia adu safety kayak Iya, benar. biar siapa yang nggak kebobolan. Siapa yang diunggulkan oleh Bang Afif? Gue pengen tahu deh. Di final ya. Iya, Gila. di final. PSG Inter. Gila. Itu sebenarnya 4 klub yang ada di semifinal itu gue semuanya yang salah satu yang juara gue ikhlas semua, karena kayak Inter belasan tahun Liga Champions nih nggak ke Inter, terus ke Paris Saint-Germain ada konspirasi kalau final di Munchen itu ada juara untuk pertama kali. Gitu ya. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat peluru itu PSG tuh punya banyak peluru. Dia tuh bisa defense dan bisa attack gitu. Sementara kan kalau kita lihat Inter tuh oke, dia defense gitu walaupun dia tahu cara golin. Cuma kemarin lawan Arsenal aja tuh Paris Saint-Germain tuh kayak sengaja ngasih bola ke Arsenal. Tiba-tiba Hakimi di depan gitu. Dan Enrique juga lebih pengalaman dari Inzaghi ya. Dia punya treble winner waktu di Barcelona. Jadi ini seru banget dan Enrique datang ke Paris Saint-Germain tuh nggak cuma jadi pelatih, dia bawa filosofi baru. Orang-orang mungkin ya termasuk gua pada sebel sama pemain-pemain PSG karena gua ngerasa kalau pemain bola yang misalkan pengen butuh duit aja, yang udah mau pensiun atau dia udah pengen menikmati hidup, pindahnya ke Arab biar dapat duit Arab.
dia nggak usah mikirin eksistensi. Sementara orang-orang yang pindah ke PSG, dia mau dapat duit tapi dia masih mau eksis. Betul. Kayak Donnarumma dari Milan kan dia sampai dilemparin dolar kayak lu mata duitan. Dembele pindah ke situ, Kvaratskhelia. Tapi semenjak masuk Enrique kayak semuanya yang dari bad boy jadi good boy gitu. Kelihatan build up-nya kelihatan. Ini jadi acara bola ya. Ayo gue udah terlalu serius banget. Iya, beneran penasaran jadi kita. ketika semua orang kayak sebel sama pemain-pemain yang ada di Paris Saint-Germain kayak seakan-akan lu kalau butuh duit pindah ke Arab harusnya. Nah ini lu mah udah butuh duit tapi masih mau eksis. Duitnya kan duit Timur Tengah juga, duit Iya, Qatar betul, juga. betul. Jadi agak ngecit pemain-pemain yang di PSG ini. Tapi dengan datangnya Enrique yang tadi gue bilang kayak Prancis kolaborasi sama Spanyol, dia ada build up-nya, transisi positif negatifnya bagus dan dia berani kayak buat keserang. Walaupun yang gue pelajarin dari Paris Saint-Germain adalah main bola tuh sebenarnya keserang nggak apa-apa. Barcelona kan nggak mau keserang, mau nyerang mulu. Dia keserang tuh nggak apa-apa. Dia serang lawan jadi ada ruang kosong, masuklah tuh Hakimi, Mendes, si Doué kan, Dembele. Jadi dua-duanya emang cocok. Dan biasanya di final Liga Champions itu memang harus ada dua culture yang berbeda. Satu sepak bola menyerang, satu bertahan. Itu nggak sering, tapi kerap kali tuh ada tuh kayak Munchen Chelsea, Madrid Dortmund yang nyerang si Dortmund, Madrid yang defense. Nggak ada tuh yang sering kalau misalkan sama-samanya dua-duanya tim itu saling nyerang tuh nggak ada. Ih, keren ya gue. Bener gak? Lu lihat siapa? Lu mau lihat siapa? Tahun lalu ya kan, Madrid Dortmund, Madrid defense babak kedua, Dortmund attack kayak Ancelotti gitu. itu ya. Ya harus ada dua kayak gitu. Inter City, siapa yang pasti ada yang nyerang ada yang defense kan? Si Inter defense, si City nyerang kayak gitu. Ini menarik nih Bas. Gue sangat apa ya? Gue sangat kagum sama kalau ada orang tuh yang mungkin secara umum mengulik dunia perbolaan ini lumayan hatam. Betul. Karena menurut gue itu ilmu yang sangat susah Bas. Betul. Iya, dan musuhnya juga lumayan banyak dan akan dibahas nanti ya, di pertanyaan nanti ya. Ya, Kita ada tunggu aja section lah. sendiri di mana kita bakal menguliti. Lucu banget. Lucu banyak kejadian menarik sih itu. Tapi ini sebelum itu kita akan bahas stand up dulu nih. Iya. Nah, ini. Walaupun sebenarnya Bang, gue ya kan kita tahu lu dari Suci juga lama lah. Cuman gue akhirnya lumayan terpapar lo lagi dari podcast ini Noise. Oh, Podcast Boba ya. gila. Sama Bang Jerry. Ih, keren. Jadi sekarang di ini kan Box to Box. Iya. Gue dengerin tuh. Gila keren bro. Thank you bro. keren ya. Emang jarang Mas ya gua dengerin. enggak, mas gua orang-orang tertentu. Kadang gua Masa ke iya? dokter, si Jerry ke dokter dengerin gitu. Dia tuh kan pasarnya tuh bukan anak-anak grassroots kayak gitu. Noise kan harus ada effort kan. Lu download ya kan, lu login gitu. Jadi sebenarnya orang-orang tertentu yang ada. Makanya gua selalu mes kalau Bang gua dengerin lu di Boba gitu. Nonton gue di Boba. Gua waktu itu ke Solo jadi komentator tuh acara politik sebenarnya ya, sepak bola. Ada orang nyamperin Bang gue dengerin di Boba gitu. Berarti dia effort kan. Jadi gue seneng, gue happy tuh. Gokil. Di podcast Boba tuh. Nah dari situ gue akhirnya tahu oh ternyata lu bisa ngomongin bola juga nih Bang. Karena kan gue taunya lu stand up comedian kan. Dan biasanya tuh ngomongin apa Betawi-Betawian lah. Karena kan lu juga dari Jakarta Barat lah. Dari mana Bang lu ini? Gua sebenarnya komunitas Jakarta Barat. Nah ya. Sebenarnya gua kalau tinggal Jakarta Pusat, Tanah Abang. Oke. Cuma lebih dekat Mepet kan, ya. mepet, seberang-seberangan doang. Jadi ke Jakarta Barat. Nah lu materi sebagai penduduk Jakbar yang Tanah Abang nih. Biasanya kan stand up comedian kan dari keresahan nih. Keresahan apa yang lu bawa ke materi lu Bang soal Jakarta Barat ini? Jakarta Pusat lah. Lucu banget. Iya. Gua sebenarnya kalau itu lebih sering ke off air-nya ya, karena sekarang stand up comedy yang nayang itu cuma tinggal Kompas TV tuh. Dan itu dia ngasih kesempatan buat alumni-alumni Suci yang baru selesai. Nah, tapi kalau off air gue tuh selalu bahas keresahan anak Jakarta. Anak Jakarta yang kadang orang Betawi yang kalah di kampung sendiri. Nah, jadi kan di sini tuh gue nggak tahu ya, ini udah kayak habit sih sebenarnya. Kalah dalam arti apa nih Bang? Nah, gini. Gua ketika nge-branding nih dari guanya pribadi, gua ketika nge-branding jadi anak Betawi, dalam industri nggak ada yang nyari orang Betawi, film nggak ada orang Betawi, series nggak ada orang Betawi. Gitu ya? Iya. Ketika gua branding ke bola, orang Betawi banyak yang dicari. Asli. Jadi itu kalah tuh dari segi di industri. Kadang kita kalah dari segi apapun. Anak-anak Betawi, anak-anak Jakarta. Misalkan di Jakarta itu ada gedung Bang.
Kita ada gedung perkantoran yang punya misalkan Chinese. Yang punya bukan pribumi lah. Karyawannya orang mana? Orang Sumatera, orang Jawa, orang Manado gitu, orang Padang. Orang Betawinya di mana? Markir gitu. Itu bagian lahan kita. Itu kan secara klasmen kita nggak bisa ke puncak gitu. Secara klasmen. Nanti ada tuh gue olah, maksud gue secara penelitian kenapa kita kayak gitu gitu. Apalagi ya kayak misalkan itu di musik misalkan. Di musik itu PRJ. Lu tahu kan PRJ kan singkatannya Pekan Raya Jakarta. Pekan Raya Jakarta harusnya itu milik anak-anak Jakarta. Maksud gue berkesinambungan lah. Tapi terlibat. Headliner Denny Caknan orang Jawa. Denny Caknan orang Betawi di mana? Markir gitu. Di depan 20.000 sih. Itu emang liar ya? Iya. Luar ya. Itu begitu. Kita begitu. Kalau nggak markir kita masuk joget. Ya kan bukan tampil joget kita. Nah itu. Yang meramaikan lah. Ya. Jadi gue sebenarnya secara stand up atau dari pribadi gue sendiri gue nggak pengen anak Betawi di sini tuh kita kalah di kampung sendiri gitu. Gue nggak pengen gitu, maksud gue kalau misalkan pemerintah nolong, syarat nolong adalah orangnya mau ditolong apa enggak gitu kan. Gue ngerasa jadi ya gue pengen orang Betawinya, kita nih anak-anak Betawi, anak mudanya juga melek gitu, biar nggak ketinggalan jauh. Speednya jauh banget. Speednya lu mau di apa? Tadi di musik Denny Caknan orang Betawi kan. Di apa? Di industri lah, di industri nih. Dulu ada podcast namanya Agak Lain. Podcast awalnya podcast Agak Lain. Ketinggalan kita jauh, kita bikin, ayo anak Betawi kita bikin podcast gitu kan. Oh iya segala macam. Bikin dah tuh gua, Diki Divi, David Nurbianto, si Yuda Brajamusti. Kita bikin podcast, jangan ketinggalan sama anak Medan. Podcast kita jadi. Agak Lain bukan podcast lagi, udah film. Di mana anak Betawinya? Kita nonton, support kita. Selalu speednya ketinggalan mulu. Itu dari industri, banyak lah di perkantoran udah. Tadi di musik, di industri. Makanya gubernur deh, coba gubernur. Siapa orang Betawi gubernur? Pauji Bowo terakhir. Sutioso bukan ya? Sutioso namanya udah pasti Jawa bro. Udah pasti Jawa. Sutioso orang Betawi mana ada kayak gitu. Sutioso Jawa gitu. Rano Karno emaknya Padang. Tapi emang dia oke lah gitu. Makanya tuh ada unsur Betawinya gue seneng nih pemerintahan sekarang. Tapi kayak gitu mas gue. Calonnya aja kemarin coba lu lihat deh. Pramono udah pasti Jawa. Terus si Darmakun, orang mana itu? Gue tahu tuh Darmakun tuh. Ya kan? Ridwan Kamil Bandung ke Jakarta. Iya. Ya kan? Misalkan oke, kita nggak terlibat jadi pemilihan gubernur atau nggak terlibat ada orang gubernur orang Betawi, kita udah ngalah lah ya, orang Betawi dipimpin Jakarta dipimpin siapapun asal bagus nggak apa-apa. Tim sesnya coba. Tim sesnya. Coba. Yang menang siapa ya? Si Pramono. Tim sesnya Cak Lontong. Lu bayangin. Cak aja udah Jawa Timur. Pangeran Siaan. Pangeran Siaan. Medan. Orang Betawi gue ikut sih. Cuma iya udah. Cuma itulah masalah. Gue ngomong sih. Gue dialog sama Pak Gubernur. Gue kenal juga. Dan beliau itu terbuka ya untuk. Yang gue senang sekarang beliau terbuka untuk ngasih ruang buat budayawan atau seniman-seniman Betawi. Beliau juga ngasih ruang buat konten kreator, makanya dibikin taman, museum dibuka lebih jauh jamnya. Jadi gue happy, gue sering berdialog. Gue minta pertanggungjawaban gitu. Apa yang Bapak lakukan kalau misalkan Bapak jadi gubernur gitu? Oke, dia memperhatikan budayawan. Ya, sejauh ini sih udah oke nih, kerjanya masih oke. Cuma gue belum ketemu lagi aja abis itu. Itu. Gue pengen nanya apa aja sih keresahan dari teman-teman stand up anak Bekasi yang di Jakbar selain ini ya? Betawi. Iya. Anak Betawi yang di Jakbar. Oh banyak yang satu aja. Maksudnya anak komunitas. Iya, anak komunitas. Wah, anjir itu lucu banget tuh, ada si Arvin ya namanya. Ya Arvin tuh ya. Arvin dia orang Betawi juga. Orang Betawi itu kan kalau di industri kalau dia udah combo banget. Dia udah kalah terus sama nyerah sama keadaan, dia ngebantah keadaan. Dia tuh ada materi yang kalau nggak salah ya orang bilang katanya banyak anak banyak rezeki. Dia anaknya 4, anaknya ada rezekinya nggak ada. Lucu banget bro. Nggak ada, rezeki nggak ada. Maksudnya kalau mau nitip anak rezeki juga dikasih. Wah itu lu harus ini sih. Arvin itu Rising Star tuh. Iya. Tapi gimana sih rasanya berkomunitas di stand up Indo Jakbar ya berarti? Iya. Oh iya gua taunya ini biasanya tempat open mic-nya tuh di ini Pemanggisan kan? Ya, itu dekat sekolah gua tuh dulu tuh. Lu di mana emang? Ada di SMA Katolik situ, Sang Timur namanya. Dekat-dekat situ lah. Terus
Lans 78 tuh nggak tahu ya, Usut punya Usut yang punya ada kelas gue. Siapa nih? Nah gue lupa tuh, cuman Usut punya Usut lah. Oh iya. Sampai sekarang masih open mic di situ bang. Masih, itu terlama loh. Kita pernah di kafe di daerah Jakbar, pernah di mall awal-awal. Tapi ini Lans 78 dia selain ada kayak acara open mic, dia juga menyediakan kalau misal Jakbar ulang tahun kayak gitu, kafenya nih support lah. Kadang susah nyari kafe yang support ya sama sama komunitas stand up karena dia nanya juga benefitnya apa gitu kan. Karena kan rata-rata anak-anak stand up tuh ada yang nggak kerja juga gitu, jadi datang doang nggak jajan tuh ada gitu. Nah dia tuh yang termasuk nggak nanyain itu. Jadi udah berapa tahun itu ya, gue lupa sih ya. 4 sampai 5 tahunan ada di situ. Itu di Jakbar, dan yang bikin gua happy, yang timbul pride di stand up Jakbar itu adalah ketika ada event fest yang gede, festival yang gede, itu anak-anak yang dari luar Jakarta ya di daerah-daerah untuk ngetes materi atau jadi benchmarknya tuh di Jakbar gitu bang. Karena kalau ke Depok itu agak ada absurd-absurdnya dikit, alirannya agak beda nih. Ke Depok gitu, lu main ke Jakarta Utara dia mau storytelling banget, yang absurd nggak keterima gitu. Lu main ke Jakarta Pusat yang one liner mungkin yang genrenya masing-masing. Okay. Nah di Jakbar karena seniornya mungkin ada kayak Rigen, Primawan, ada gua, ada Diki, Erwin Wu, itu kan beda-beda, warnanya beda-beda. Jadi semua genre masuk di Jakbar, dan orang-orang kayak bahkan kayak Mas Panji, founder tuh ngetesnya tuh di Jakbar. Jadi yang gue seneng adalah Jakbar nih jadi kayak sentral buat open mic terakhir lah. Buat latihan terakhir ketika lu ada event atau lu mau bawa materi lu di kerjaan apalah kayak gitu. Jadi Jakbar tuh kayak gitu serunya bro. Gue yakin di setiap tempat-tempat stand up region gitu kan pasti crowdnya berbeda-beda ya. Gue pengen tahu di Jakbar tuh ketika ada salah satu orang yang ngebom, kira-kira respon dari si crowd ini di situ tuh kayak gimana? Gue pengen tahu. Wah anjir. Itu nih di Jakbar ya, ada gini, seniornya ada, juniornya ada, bahkan kategorinya ada. Kayak gua, Rigen, Primawan, Diki open mic nggak terlalu sering ya, maksud gue datang ke Jakbar. Gua, Rigen, Indra itu senior penindas bro. Oh gitu ya? Penindas gue hitungannya. Jadi ketika ada yang ini komik lagi tampil tapi udah 5 menit nggak lucu nih, tapi dia nggak sadar diri. Entah gue ngapain, entah gue naik meja minjem korek gitu, bro minjem korek bro kayak gitu, orang menjadi pusat perhatian ke gue, orang ketawa gitu. Entah Indra ngapain masuk ke depan, suka ada gimmick-gimmick gitu yang menyelamatkan vibes-nya gitu. Jadi kadang kalau 3 menit boring, 4 menit belum ngapa-ngapain tapi dia nggak sadar juga buat turun gitu. Penonton kan juga takut bosen, takut apa ya. Jadi ada show lagi gitu yang ditampilkan. Entah Indra ngapain, entah Rigen tiba-tiba marah, atau Rio juga tiba-tiba ada maling, teriak maling kayak gitu. Wah lu harus datang ke Jakbar sih bro, gitu bro. Ada orang, gue inget banget, ini ada satu orang, dia mungkin ngerasa lucu banget di tongkrongan. Dia naik, gue inget banget tuh. Terus temennya ngevideoin, gue nge-MC waktu itu kan, temennya ngevideoin, temennya mungkin ngerasa dia juga lucu banget nih di tongkrongan. Pede. Tapi kan beda beda, lu harus script juga, lu harus punya jam terbang, public speaking yang bagus. Jadi ketika dia naik, kosong tuh hening, sampai ngeluarin jurus kungfu, sampai apa? Bener dia. Yang kameranya juga pede, abis ke penonton kan diam. Gue bilang pas gue nge-MC, gue sikat nih abis gue sikat nih gitu kan. Abis itu gak lucu 7 menit, 10 menit bahkan. Biasanya kan 5 sampai 7 lah. Kalau emang lu komik kan banyak yang ngantri. 10 menit gak turun-turun, akhirnya turun. Masuklah gue sama Ali Akbar. Kalau MC lu? Iya MC gue bilang. Naik doang gue, nanya, Mas ngapain mas tadi? Temennya, itu temennya ngerekam ngapain lu? Iya kagak malu apa gitu kan. Lu udah paling lucu ya di tongkrongan gitu. Karena beda bro, lucu di tongkrongan sama. Gak otomatis bisa ya? Otomatis bisa, jadi suasananya seru dan itu pasti rame mulu. Jakbar orang-orang seneng sih, senior abang-abangan stand up juga seneng datang ke Jakbar. Gitu. Kayak apa namanya? Kayak apa ya? Coaching klinik ya atau apa sih? Mengasih materi ke junior tuh ada nggak bang? Ada. Jakbar? Itu beda lagi tuh. Dulu pas zaman gue baru-baru masuk 2013-an itu kita emang beda. Kalau open mic-nya latihannya itu malam Sabtu, Jumat malam. Biasanya coaching kliniknya, Rapido ya, gue udah jarang datang. Gue udah jarang datang. Malam,
Rabu, malam Kamis ada coaching klinik ganti-gantian lah. Kadang gua di situ, kapan ya? Tapi terakhir gue lupa. Kadang Regen, ada Frimawan, Diki, Erwin Wu yang lebih sering dia paling cinta banget sama anak-anak stand up kayak gitu. Terus ada banyak lah sebenarnya yang kalau misalkan lu datang ketika acara off air itu banyak lokal hero yang lu nggak lihat di TV, tapi lu bisa suka sama dia gara-gara dia lucu banget tuh ada tuh kayak gitu. Jadi beda tuh, open mic buat latihan itu malam Sabtu, sharingnya itu malam Kamis berarti Rabu malam. Jakbar tuh kayak gitu, komunitas lain ada juga pasti. Sampai sekarang masih rutin berarti ya? Masih rutin, iya gitu ganti-gantian. Kadang gimana cara nyari premis, gimana nyari tipe-tipe punchline gitu, cara public speaking, gimana cari topik yang menarik, ngegantungin biar penonton penasaran itu adalah di situ semuanya. Berarti ilmu itu akhirnya kepake juga kan ya? Kepake. Dan apa namanya ngomongin stand up juga, lu juga akhirnya ikut kompetisi juga kan nih Bang? Mau itu Suca juga lu ikut dua-duanya nih? Dua-duanya. Nah pertanyaan gue kenapa lu ikut dua-duanya? Terus setelah itu apakah mengikuti kompetisi itu masih jadi patokan bagi stand up comedian yang mungkin masih dari komunitas gitu, itu apakah tetap menjadi targetnya mereka atau sebenarnya tuh udah nggak juga sih sekarang ini gitu? Iya bagus karena banget. Kan kayak Oza tuh kayaknya enggak ya, bukan kompetisi gitu. Oza enggak. Bukan. Awe aja enggak? Awe, Bang Awe. Ya, Awe bukan. Tapi ada juga bintang beta yang udah terkenal duluan nih, tapi dia baru ikutan kompetisi. Nah tuh gimana lu Bang? Wah bagus banget nih. Dari mana ya gua jawabnya? Kalau dari kompetisi sebenarnya gini, kalau stand up tuh sebenarnya selain kompetisi di TV, kompetisi off air itu juga banyak. Dulu ada street comedy, bahkan pemerintah juga kayak support BKKBN bikin gitu, atau dari Jakarta atau dari banyak lah, kepolisian juga bikin bahkan gitu. Itu untuk teman-teman yang ikut di situ itu emang buat nyari nama tuh oke banget. Buat nyari nama karena pasti eksistensi juga bakal dicari kan di situ. Nah, selain lomba-lomba di TV, lomba-lomba off air itu banyak dan hadiahnya juga lumayan. Itu buat komika-komika off air itu oke banget lah. Jadi ketika lu naik, ya lu kan dapat engagement berarti. Lu dapat engagement, lu diomongin sama founder, lu diomongin sama senior-senior, ada nama-nama yang bahkan dulu gua kayak misalkan gini, dulu ada orang nih ikut lomba, mukanya gue belum pernah lihat, tapi beatnya, materinya gue tahu. Itu gara-gara diomongin. Nah gara-gara gitu, itu berpotensi untuk kayak engagement buat mereka, dan kayak seumpama mereka nggak mau ikut kompetisi di TV, ya mereka tetap idealis dan tetap hidup sebagai stand up comedian. Tapi kalau di TV, sebenarnya itu kayak pembuktian juga ya, nggak bisa dibohongi, itu pride juga, predikat juga ya. Lu juara suci predikat, juara suca predikat gitu. Ya selain predikat yang tadi gue bilang, eksistensi buat muncul ke permukaan atau muncul ke industri. Kayak Suci kan itu pasti lebih kental stand up-nya, tekniknya lebih dinilai, value stand up-nya lebih kuat mungkin bisa gue bilang. Kalau di Suca itu lu beli yang ke industri, selain stand up lu bisa apa? Makanya di Suca banyak ada kayak gimmick. Lu bisa main gitar, lu ngegombal, lu bisa tiktokan. Jadi dua-duanya masih stand up-nya tetap ada, Indosiar lebih ke industri, tapi kalau mau kencengin value stand up ya lu Kompas, gue ngeliatnya gitu. Tapi semuanya itu eksistensi dan predikat sih. Predikat buat lebih enak juga. Pasti ada privilege yang beda, kayak buat dapat kerjaan tuh CV kita juga dilihat, kayak misalkan Afif Safi alumni Suca kayak gitu. Mas Cemen juara Suca 1, juara Suca 1 itu ngaruh bro buat kayak kerjaan corporate, ngerjaan apa kayak gitu. Tapi ada juga komik yang memilih untuk tidak ikut kompetisi karena dia ngerasa dia tidak sepadat atau tidak tidak masuk nih kalau misalkan industri. Tapi kalau secara stand up dia udah di respect, itu banyak tuh. Robi Changhe, Robi ikut kayak stand up. Erwin, Awe gitu kan. Dia nggak perlu ikut kompetisi tapi orang-orang udah tahu dan udah respect sama mereka kayak gitu. Aco kayak gitu. Jadi tergantung lah milih jalannya masing-masing. Gue ngincer predikat dan gue emang
ya pengen aja gitu ngerasain muncul di TV tuh kayak gimana sih kayak gitu. Tapi masih di mata stand up comedian baru tuh masih seksi ya? Iya. Suci Suca masih. Iya, Suci mah lebih ke pembuktian sih Bang, maksud gua. Ketika lu nongkrong kayak lu alumni Suci di circle stand up itu lu segen sih orang kayak ya? anjay, oh keren lu masuk Suci. Respect bro. Gitu. Ada kayak gitu-gitunya ya, kayak penyanyi ada Indonesian Idol atau Stardust misalkan kayak gitu. KDI ya kayak gitu, itu ada predikat yang muncul gitu agak sedikit beda lah. Ya gitu. Boleh minum gak sih gue agak aus. Taruh sini aja Bang. Taruh sini aja deh. Tolong Bang, sorry Bang ya. Iya, gimana nih? Nggak apa-apa santai. Gitu. Jadi secara value, secara apa ya? Secara nama sih kalau udah masuk kompetisi TV, apalagi Suci ya, Suci, makasih Kak. Suci tuh bener-bener predikat banget sih. Ngaruh ya, ke kerjaan juga ngaruh. Iya, portofolio ya. Tapi melihat sekarang nih, kan ada istilah namanya komikanya komika. Anjay. Atau ibaratnya kayak apa namanya. Tapi sekarang udah mulai bergeser sih. Gue ngeliatnya banyak komika sekarang justru sumber ketawanya tuh bukan dari komika. Tapi kayak orang-orang kayak Gusti, kayak Wancoy. Iya gak sih? Lu ngeliat fenomena itu gimana Bang? Akhirnya stand up comedian tuh mencari hiburannya justru dari non stand up comedian gitu. Bukan pelawak bahkan mereka. Iya. Lu merasakan itu gak Bang? Merasakan itu. Karena sebenarnya kan gue bilang ya orang lucu tuh sebenarnya banyak. Cuma masalah dia ke expose apa enggaknya aja. Kayak gitu kayak Wancoy kan lucu. Gue inget ini ceritanya Awe ya. Yang lagi melegenda sekarang kan Wancoy sama Abah Pican ya. Wancoy di YouTube, Abah Pican podcast betul. Kayak gitu. Pican kita denger gara-gara ceritanya Bang Awe aja. Kayak gue punya teman lucu banget nih, bla 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 bla, nyelutuknya lucu, bikin setupnya lucu, nge-punchline sendiri juga lucu gitu. Tapi siapa nih yang bisa ngangkat dia gitu? Awe lah orangnya. Kayak Wancoy itu pasti lucu banget. Wancoy, tapi siapa yang bisa naikin dia ke permukaan? Ya teman-teman Green Boys-nya. Anak stand up nih, gua happy banget ketika ada Vindes nih. Ketika ada kita tuh punya bercandaan sendirian kayak si Pap Hibzi punya Papa Hibzi, Regen punya marah-marahnya gitu. Emang harus ada yang angkat. Jadi kayak platform Vindes, platform Green Boys itu emang bener-bener ngebuka orang lucu dengan gayanya masing-masing tuh lebih kelihatan lagi. Itu sih yang bikin gua happy sih kayak gitu. Saya banyak banget kayak Bang Rais, Bang Ilham tuh kan sering nontonin Green Boys kan. Iya. Dia juga pernah kesini juga, ngefans juga sama Gusti gitu. Bahkan orang yang Gusti kan tadinya bukan orang yang bukan stand up comedian, bukan pelawak. Dia emang lucu aja tapi justru yang apa telepon. Justru orang-orang yang menggemari dia orang-orang komedian gitu. Karena dulu banyak tuh gini. Kita kan biasa menghibur orang, stand up comedian biasa menghibur orang gitu. Cuman kadang kita mikir, kita ketawanya kalau ngelihat apa ya? Gitu. Itu bener-bener. Kadang gini, komika nih ketawanya kadang dia ngelihat komik yang gak lucu. Itu ketawa tuh walaupun jahat tapi anjing lucu. Oh anjing di festival ngebom kayak gitu. Iya. Tapi ada orang yang kayak yang tadi gue bilang kita udah ngenikmatin sebagai komika atau pecinta film. Kok dia bisa kayak gini itu kita kagum kayak gitu. Kayak mungkin ketawa sama Gusti ya gara-gara ini orang lucu banget kayak gitu. Kok Wancoy emang ini natural, Kepican emang natural. Jadi ya hiburannya komika ya nonton orang-orang kayak gitu. Biasanya kan hiburan-hiburan pelawak top nih. Kayak Pak Haji Andre, Bang Wendy gitu. Pak Andika, Surya itu nonton stand up tuh. Anak stand up nontonnya si Wancoy. Gitu ya? Kayak gitu, iya. Gitu, gue juga nonton Lapor Pak aja kalau di FYP ngakak terus gue. Bener. Gitu. Berarti hiburan lu juga salah satunya di bola ya? Itu udah lama tuh Bang? Wah gue pas kecil bro, benda yang pertama gue pegang bola bro. Asik. Bener. Mak gue juga pas ngelahirin gue bukan sama dokter dan hakim garis apa ya. Nggak, gue bola banget sih. Nah, duluan bola gue. Sekarang kita akan masuk ke segmen bola nih. Nice. Segmen bola. Pertanyaan pertama yang paling gue penasaran adalah, apakah lu menyebut diri lu seorang pundit? Asik. Tadi dulu ya, gue minum dulu. Dalam tuh pertanyaan. Minum dulu nih. Karena ini akan mengawali dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Betul. Iya. Kalau pundit kan digampangin lagi istilah orang biar pada ngerti tuh expert ya. Iya, expertise ya. Kalau dibilang pandit gue sih enggak ya. Cuma kalau dibilang penggiat sepak bola gue iya gitu. Kalau dibilang ngerti bola gue ngerti gitu. Karena gue ngerasa gue nonton bola dari kecil dan gue terlibat dalam seleksi. Gue terlibat masuk klub. Bahkan terakhir gue juga
tahu bagaimana dalam-dalamnya sepak bola Indonesia gitu. Jadi kalau gue dibilang pandit, gue nggak pandit. Pandit tuh lebih ke jurnalis ya. Kan di bola tuh ada pandit, ada sportcaster. Sportcaster tuh bisa komentator juga, bisa host juga. Kalau pandit yang expertnya yang ditanya. Sementara gue bukan orang yang ngulik ke negara lain terus ngasih berita ke Indonesia buat disebarluaskan, itu enggak gitu. Tapi kalau dibilang gue ngerti bola, gue ngerti gitu. Maksud gue dari rule play-nya, dari sisi manajemennya gitu. Dan gue juga terlibat di Liga 3 gitu. Gue tahu SDM-nya seperti apa, tahu sistem di Liga 3 seperti apa, gue paham kayak gitu. Kalau lu mau ngomong ke arah mana juga gue bisa jawabnya gitu. Jadi kalau gue bilang pertanyaan gue bilang pandit, gue bukan pandit, tapi gue penggiat dan pecinta sepak bola tanah air lah bisa dibilang. Sepak bola sih. Gue tuh suka penasaran Bas. Kenapa orang-orang yang penggiat sepak bola itu dia tuh bisa dibilang ada yang hatam gitu loh. Karena beberapa yang lewat di TikTok gue tuh kayak dia di luar di Inggris, kayak dia di interview siapa juara champion dari tahun 2024 berarti ya. Sampai akhirnya tahun mundur ke belakang kayak dia tahu semuanya segala macam gitu loh. Sejarah ya, sejarah. Kenapa kalian bisa sehafal itu sih? Gue penasaran sekali dah. Oke. Gila. Gue ngobrol sama siapa terakhir ya? Gue punya podcast bola. Gue ngobrol sama ada beberapa jurnalis senior. Ada Bang Yuke, Yusuf Kurniawan, ada si Om Sabto Haryo. Ame Koci lah ya. Koci kan gue cukup lumayan deket juga. Sama temen gue bahkan Jerry Sportcaster, dia bawain IBL juga sama Liga 1 dan Premier League. Karena itu emang udah kerjaan, jadi sehari-hari 24 jam bro, baca berita bola. Oke. Kita jadi baca berita bola. Gue kalau lagi kosong nih, gue lagi ngobrol sama lu, gue baca berita bola. Baca berita Barcelona, baca berita transfer terbaru, baca apa yang baru nih tentang sepak bola, itu gue baca gitu. Apalagi mereka ya, gue kan bukan pandit nih, apalagi mereka tuh, dia pasti kayak ada informasi terbaru, itu pasti dibaca. Biasanya kan kayak pre-match dan post-match itu ada tuh. Pemain abis preskon dibaca sama dia, taktikal apa yang terjadi dibaca, apalagi sekarang ada taktikal analis tuh udah mulai tahun 2000-an tuh. Nah, dia udah ngebaca tuh apa aja yang dilakukan tim ini tim itu kan nggak butuh waktu lama. Gue ketemu asisten pelatih namanya Bang Bes, itu dia sekarang asisten pelatih Dewa United, dia penerjemah Luis Milla kan, Luis Milla. Gue lagi ketemu, dia lagi nyusun line up lah, lagi ngeliat taktik. Jadi emang hidupnya untuk bola. Hidupnya untuk bola karena emang udah selain dia suka dan itu menghidupi, jadi sehari-harinya bola aja. Bola aja. Itu yang bikin beda. Mungkin lu takjub sama, kok dia apa aja tahu gitu kan. Iya. Ya dia baca terus bro, dia Marsa dibaca, Atletik langganan. Guardian. Kalau ada tabloid ada masih mah dibaca juga. Itu yang beda sama kita gitu. Beda. Karena tuh gue pikirnya apakah ini persiapan syuting aja, jadinya dia ngulik, tapi ternyata ya sehari-hari udah makanan sehari-hari ya. 24 jamnya tuh berita bola, 24 jamnya nonton highlight. Kalau ada siaran dia nonton siaran kayak gitu. Ketemu temen dia ngomongin bola. Itu segitu bolanya. Best lah itu, Bang Best tuh yang gua ketemu. Lu bisa gak sih gak bola gitu, maksud gue kayak kita hidup normal dulu aja. Ternyata gak bisa Pip, pala gue sampai ketarik jidatnya, gue bahas bola gitu. Pelatih gue nelponin, license nelponin kayak gitu. Itu bola sih, itu yang bedanya tuh. Gue juga suka takjub sih, anjing kok lu tahu sejarahnya gitu kan. Kok lu bisa ngebedah ini, ngebedah itu, ya itu yang dilakukan 24 jamnya pasti dia menyisakan waktu untuk baca berita dan menyerap informasi-informasi. Sebenarnya mungkin gak cuma bola ya, basket juga pun pasti ada tuh kan. Ini nih akhirnya nih masuk ke pertanyaan. Jadi mungkin di sini pertanyaan yang ini kita akan menanyakan beberapa tanggapan lo aja nih. Pertanyaan nih, gue mau nanya nih. Mungkin gue sama Bastian tuh sering banget lewat CBS ya Bas. Betul. Isinya Thierry Henry. Mencari Richard. Iya. Mencari Richard dan itu kan Carragher ya. Yang gue tahu itu kan mereka itu, gue nggak tahu mereka bisa disebut pandit atau bukan. Tapi yang gue tahu mereka adalah ex pemain ya. Benar. Terus, nah yang gue mau tanyakan itu adalah, tapi kan ada juga ya mungkin ada beberapa juga pandit yang bukan ex pemain tapi dia tahu teori dan mungkin yang gue bilang tadi dia hafal banget history dari legendsnya apa segala macam gitu loh. Terus yang gue mau tanya, apakah untuk menjadi seorang pandit nih, teori, history, strategi apapun itu tuh cukup gitu
Menurut lu gimana? Kalau harus gila. Pemain. Iya. Gokil ini. Gimana? Mana gue mulai? Dari mana nih gue mulai berangkatnya nih? Asik deh. Iya. Kalau pemain itu kan kadang dia based on experience ya. Iya. Jadi seakan-akan apapun yang diomongin sama dia, kita ngerasa valid. Iya. Apalagi kalau ini pemain jago. Kayak gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia kategorinya emang sebenarnya banyak, bro. Yang lu bilang pertanyaan itu bagus. Kalau emang kita mau kayak tergantung nih, lu mau insight apa yang lu dapat. Nah, itu yang lu tonton harusnya. Kalau lu mau insight opini atau argumen-argumen, pandit-panditnya udah ada. Lu bisa lihat kayak siapa ya di sini beropini. Ya mungkin kayak Koci, Justin, Bung Binder beropini. Lu pandit-pandit opini lah yang kalau buka pernyataan ini menurut gua kayak gitu. Kalau lu mau ngelihat statistik, lu bisa nonton kartelnya Box to Box. Itu kan turunannya Pange tuh, Pangeran Siaan. Dia lebih yang data, analisa, statistik, itu kan fakta-fakta di lapangan. Jadi tergantung apa yang lu pengen nih. Gue juga nggak bisa sih yang ngasih standar. Oke, lu bisa jadi pandit gitu kan. Tapi karena genrenya banyak, lu bisa disajikan dengan pilihan-pilihan apa yang lu mau tonton. Kalau lu pengen ngambil sudut pandang dari pemain bola, ya lu bisa nonton Greg sekarang. Greg, Mark Klok, siapa aja ya sekarang yang udah bikin podcast. Tom Haye. Iya benar, lu udah bisa nonton mereka kalau lu mau ngambil sudut pandang dari pemain nih, apalagi masih aktif gitu kan. Yang tadi kalau mau argumen-argumen, lu bisa ngelihat DPI gitu, pandit-panditnya tuh, Firzi, Rizal, siapa aja di situ yang ada di situ itu lebih ke argumen. Tapi kalau kayak fakta-fakta, lu bisa si culture-nya si box to box gitu. Jadi sebenarnya pilihan itu banyak dan untuk pertanyaan yang sebenarnya bisa dibilang pandit apa enggak, gue juga gak bisa jawab, bro. Yang penting di Indonesia kan gak ada standarisasinya kecuali lu untuk melatih gitu. Untuk melatih kita ada kurikulumnya nih, Villanesia gitu kan. Lu harus sertifikat B+, A Pro kayak gitu. Nah untuk pandit kita gak ada asosiasinya, jadi semua orang bisa ngomong gitu. Jadi itu udah subjektivitas masing-masing sih. Gue gak bisa itu jawab itu ya. Gue juga kadang bingung sama orang yang reaction di TikTok. Waduh, buset dah gini kayak gitu. Tiba-tiba, nih keluhan, bukan keluhan ya. Ini curhat dikit gue ya. Gue curhat dikit. Gue masuk ke circle sportcaster, itu teman-teman gue bukan banyak. Teman-teman gue banyak. Jadi di angkatan-angkatan gue kayak ada Jerry lah, ada Aldi Bawazir, ada siapa yang sering siaran di era sekarang nih gitu. Dan dulu setiap gue dapat kerjaan, entah endorsement atau video atau siaran kegiatan offline, mereka yang dapat. Mereka dapat. Jadi ketika gue dapat, misalkan gue pala atasnya nih, gue kalau ke komika pasti gue Mamat Oki gitu. Gue Mamat Oki. Ali Akbar masuk. Tapi kalau ke circle stand up, mereka mesti dapat tuh. Gue tanyain siapa aja bro yang dapat sekarang endorsan ini. Gue dapat, bla 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 dapat. Sekarang karena semua informasi bisa diakses, semua bisa bikin konten. Ketika gue dapat kerjaan, pas gue tanya sama bro siapa aja yang dapat nih kerjaan, gue pikir teman gue udah pada nggak dapat bro. Sekarang coba deh, kemarin gue dapat itu endorsan dari salah satu OTT gede lah di Indonesia. Nih bang segini bikin video, oke, harganya juga nggak nego. Gue tanya siapa aja yang dapat, gue pikir teman gue, ternyata enggak. Siapa kak yang dapat kak? Ada orang namanya King Reus, gue tahu. Bener King Reus bro. King Reus. Siapa ini King Reus? Pas gue klik, followers TikToknya lebih gede dari gua. Oke. Jadi, gila berarti kan semua udah bisa diakses. Betul. Semua udah bisa jadi ngomongin bola kayak gitu. Besok ini tayang kapan nih video ini? Minggu depan kali ya. Iya minggu depan. Sebelum El Clasico apa sesudah? Aduh, El Clasico apa? Ya, minggu malam Senin. Oh belum. Sesudah. Gua gini, gua kan ada effort ya. Gua jadi stand up comedian, gua pemain bola, gua baru jadi masuk ke circle bola nih. Endorsan brand sport itu gua masuk. Gue mau ketemu Luis Mia nih hari Minggu nobar El Clasico. Gue tanya siapa aja teman gue yang ada di pikiran gue yang tadi Bang Valen kek, Justinus lah, Binder kek siapa gitu. King siapa deh? Bukan King, namanya Nadine Aulia. Gue nggak tahu tuh bro. Gue nggak tahu. Cewek. Siapa ini maksud gue? Pas gue lihat lebih banyak dari gue juga. Secepat itu modernisasi. Yang bikin gue bangga adalah ternyata gue masih masuk radar. Gitu sih. Jadi pertanyaannya tetap nggak kejawab sih. Masuk radar dan harga bersaing mungkin bang. Gue nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak dinego ya, masih oke ya. Harga saja ya. Iya. Tapi kalau lu sendiri, lu misalkan nih, lu kan sebagai pegiat bola tapi ngonten bola juga kan.
Kalau lu nonton ulasan sepak bola, lu lebih suka dari perspektif yang mana? Ulasan sepak bola. Iya, lu lebih suka dari sudut pandang pemain atau kayak ruang taktik misalkan yang bedah naik turun gitu. Iya. Lu lebih suka yang mana? Kalau orang taktik gue kenal tuh orang itu. Dia siapa sih bang? Gue sering nonton tuh. Dia orang dulu Malut deh kayaknya deh. Oh pemain. Gue lupa namanya. Enggak. Dia tactical analis. Oh. Dia kerja sebenarnya. Gue namanya gue lupa. Tapi gue pernah konten bareng dia. Dan dia kerja di salah satu klub memang. Oh. Ruang taktik. Jadi emang keren tuh ada grafisnya gitu kan, ilmu baru gitu kan. Dulu juga kayak ruang taktik sama ada satu lagi namanya Tommy Deski. Ini lucu banget nih di Indonesia bro. Ketika lu ngomongin taktik, misalkan Liga Indonesia nih, taktiknya diulas nih. Ini kemana role playnya, lu pakai pas defense ngapain, pas attack ngapain. Ternyata ada hatersnya, dibilang kok lu ngebedah tim-tim gue sih kayak gitu bro. Kayak gara-gara lu ngebedah lawan jadi tahu. Buset gue bilang, kaget juga gue bilang. Di luar negeri kan gitu, makanya adu-adu solusi, adu-adu pinter, makanya cepat berkembang pesat. Kalau di sini dulu masih belum diterima tuh taktik-taktik kayak gitu. Lu kayak ngebongkar sulap ya. Bener, kayak ngebongkar sulap. Kok lu dibongkar sulapnya, ini kan strategi kita kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai menerima, itu gue suka kayak ruang taktik gue suka. Dan ya atletik gue suka. Sama gini, ini sebenarnya ini apa ya, bagus semua akun-akun konten-konten di Indonesia udah bagus. Tapi kalau bisa kita tuh follow media-media yang atau pandit-pandit di luar negeri namanya. Maksudnya gini, kalau kita cinta Liga Spanyol, lu follow nih pandit di Liga Spanyol yang bukan dari pemain, yang pandit aja, itu bagus-bagus semua tuh. Data-datanya ada kayak gitu. Lu pandit Liga Inggris selain yang di CBS Golazo itu, dia pasti ada pandit-pandit yang underrated lah istilahnya. Itu bagus-bagus buat referensi, itu bagus dan nggak ketebak sih, kayak anjing ternyata ini bagus nih kayak gitu. Jadi follow pandit-pandit domisili ini masing-masing sih. Iya. Negara favorit lah ya. Negara favorit masing-masing itu. Oke, ini masih ngomongin pundit juga nih bang. Di Indonesia ya terutama ya. Belakangan kan kita sering lihat kisruh ya. Kisruh antara pandit lah, ada yang valid apa enggak valid, ada yang saling belakangan juga katanya ada yang didepak dari sebuah channel YouTube apa gimana tuh, gosipnya sih muncul gitu ya. Coba kalau lu boleh menceritakan ke kami ini yang sebagai penikmat ya, sebenarnya ekosistem pundit di Indonesia tuh gimana sih deh? Yang luka atau justru ada ya gontok-gontokan juga di belakang apa gimana? Gue nggak terlalu mendalami ya kalau itu ya. Gue juga justru gini, rata-rata pandit atau sportcaster yang gue tahu adalah ketika ada brand masuk, mereka tuh belum tahu harga bro. Mereka tuh malah nanya ke gue gitu, dan gue lebih, karena gue lebih sering deal-dealan, mungkin lebih tahu cara ngekomersilin gitu. Jadi gue yang kayak konsultan buat mereka gitu. Kadang mereka masih kaget kalau dapat angka gede kayak gitu. Ya ekosistem endorsement dia tuh belum melek banget. Dia baru seneng di bikin konten, baru seneng di YouTube gitu. Tapi kalau ada brand, ya ngobrolin sama gua kayak gitu. Jadi Pip, gue pantasnya berapa ya, gue pasnya berapa ya. Nah, kadang ya, lu tanggain dikit, lu tinggiin dikit, ntar ditolak Pip. Coba aja dulu, orang dari bank kok dikasih, lempar, deal, kaget dia. Kaget dia, akhirnya deal kayak gitu. Oke, makasih Pip ya. Di situ masih oke tuh. Cuma kalau secara yang ini paling seru sih pas ini ya, apa Sintayong keluar, itu seru sih ya. Nah itu dia, itu pertanyaan gue keluar tuh nih. Iya. Kadang ada isu yang bilang ada pertemuan pundit-pundit dengan PSSI sebelum keluarnya Sintayong. Nah, soalnya gue datang nih bro. Datang gue. Gile lu. Seru deh. Gimana mengubah sepak bola Indonesia nih kalau emang diizinkan sama Allah ya. Iya. Amin. Gimana bang? Penasaran tuh gue. Pertama, yang mana dulu nih? Ketika Pak Erick kepilih, gue nggak tahu ada berapa pertemuan ya. Tapi gue datang di 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu ketika di Park Hyatt. Itu awal-awal Pak Erick menjabat. Dia minta, ayo kasih masukan. Kalau kalian mau ngasih masukan silakan. Kalau kalian mau ngecerca saya silakan gitu. Saya seneng dikritik, saya seneng disikat gitu kayak. Blueprint kita apa? Kalau kalian nggak setuju silakan di ini. Di situ gue masih diem karena gue
nggak apa ya, masih ngebaca situasi nih. Gue paling muda di situ. Di samping gue Effendi Gozali bro. Gue kayak di ILC anjir. Di ILC kayak Effendi Gozali, Notulen, orang-orang senior. Ya gue nggak senior sih karena gue kan dari circle yang berbeda. Cuma orang-orang di atas gue lah gitu. Di pertemuan pertama gue datang. Cuma itu adalah briefing setahu gue nggak ada. Tapi itu menjelaskan tentang blueprint sepak bola Indonesia ke depan apa. Gue tahu bocoran Messi bakal ke MLS di situ gitu. Awalnya di nego Arab kayak gitu-gitu, info A1 ada tuh. Bang, tapi ini berarti sebelum Sintayong masuk ya? Itu udah. Oh, udah ya? ada. Oke, sorry. Udah ada Sintayong. Lanjut. Nah, setelah itu beredar kan tentang ada ini nih geng Mandarin kayak gitu. Apa tuh? Geng Mandarin tuh yang dibilang kalau misalkan ada pertemuan di Hotel Mandarin. Oh iya. Oke. Ya pertemuan di Hotel Mandarin. Iya itu tuh. Gue bukan buzzer PSSI, gue nggak ada kepentingan apapun selain pengen bikin maju sepak bola Indonesia. Gue bukan berada di posisi manapun. Gue bisa bilang pertemuan di Hotel Mandarin itu nggak ada bro. Ya karena gue setahu gue ikut itu 2 pertemuan di Park Hyatt satu di Gedung Danantara. Danantara gue ikut dan gue ngomong, gue orang yang paling semangat buat bertemu head to head sama Ketum PSSI, Pak Erik, sama LIB, sama sekjen, ada Bang Arya di situ, gue semangat di situ. Nah, itu kan serunya adalah ketika diisukan ada pertemuan di Mandarin kayak gitu. Jadi pro kontra tentang STY sama STYO tuh di situ tuh. Kayak gitu, kayak bahas dinamika. Nah ketika gue kesana, gue gak bahas itu karena gue dari dulu tuh punya kegelisahan tersendiri tentang ada beberapa faktor yang bikin sepak bola Indonesia tersendat. Yang pertama adalah pembinaan usia dini. Pembinaan usia muda menurut gue masih harus jadi sorotan dan dibenahi. Yang kedua Liga Grassroots nih, Liga 3, Liga 4 gitu. Masih banyak orang-orang nakal main di situ. Yang terakhir adalah seleksi. Seleksi tuh dulu pas era gue sih masih banyak banget nepotisme, titipan orang, titipan pelatih, harus bayar kayak gitu. Ya gimana kita mau dapat, kalau orang-orang luar Indonesia bilang lu 350 juta penduduk masa nggak dapat 11 pemain timnas yang bagus? Ya alasannya banyak, kompleks kayak gitu. Jadi ketika kedatangan gue di Danantara itu diajak, gue nanya kedua dan gue menjelaskan tentang grassroots Liga 3 persiapannya, mafia yang berjalan di situ seperti apa, infrastrukturnya kayak gimana, perangkat wasitnya kayak gimana, seleksi juga masih banyak yang bayar. Gue tumpah ruakan semua di situ yang gue ngerasa oke, gue udah happy. Misi gue sih udah sebenarnya dikit lagi selesai gitu. Cuma ya kalau bisa sih dijalankan kayak gitu. Jadi setelah itu ada briefing apa, gue nggak tahu ada briefing apa ya. Tapi gue udah happy karena sebelum ketemu Pak Ketum PSSI Pak Erik, gue ketemu pemain-pemain atau pemilik Liga 3 yang tanpa bantuan Pemda, Pemprov, dia benar-benar hamba Allah yang pengen ngelihat timnya main dan bertanding, berkompetisi. Ternyata dinakalin, ternyata dianeh-anehin. Ya gue tampung aspirasinya, gue lempar dan ya udah gue dapet jawaban gitu sih. Itu gue tuh mas gue. Yang lain-lain briefing gue nggak tahu. Tiba-tiba di foto, gue juga ada foto gue kalau lu mau cari. Ada gua, ada siapa banyak lah di situ jurnalis-jurnalis senior. Ditutup kayak abis pesta gay. Ada di situ gua. Gue kayak party PDD ya. Iya. Putih-putih lagi kan sama. Kayak gitu. Itu gue happy aja sih sebatas itu. Gue mau nanya bang, kenapa sepak bola Indonesia? Gue nggak tahu sekarang kayak gimana ya. Gue lihat di tahun 2020-an kali ya. Kenapa 2017, 18, 19 gitu? Kenapa papan pergantian pemain kita itu tidak digital bang? Anjir lucu banget. Itu ada diomongan di Hotel Park Hyatt nggak? Gue mau nanya beneran. Itu 2017 ya. Yang lain udah. Sekarang udah belum sih bang? Udah deh kayaknya. Kita ada VAR aja udah. Iya udah ada VAR. Sebenarnya VAR juga kan biayanya nggak murah tuh. VAR 60M per stadion. Gue lupa ya. Gue takut salah koreksi lah. Pokoknya MM-an gitu. Dan ketika kita mendatangkan VAR, itu juga bukan cuma VAR doang yang datangin. SDM yang bisa ngerti VAR-nya itu harus ada juga. Karena pas gue di Liga 3 itu gak pakai VAR bro. Setiap tim punya
pakai HP sendiri. Pakai HP, kita pakai HP buat barang bukti kalau wasit curang, bener. Kalau ada pelanggaran, kita protesnya pakai HP kayak gitu di Liga 3. Memori ya, iya. Makanya live streaming gitu dari klubnya masing-masing. Pas saat itu memang ya infrastrukturnya sih ya belum dibenahin. Makanya sekarang yang dikebut tuh infrastruktur ya. Infrastruktur. Sekarang VAR udah ada, sepak bola putri mau dijalanin gitu. Kayak gitu sih. Gue tadi digini nih tak lama juga tuh makan waktu tuh. Iya kayak turnamen SMA. Gue juga salut sama orang-orang yang kayak punya misi untuk memajukan sepak bola Indonesia sih. Karena gue juga ada temen kayak dia emang pengen join di PSSI supaya sama kayak lu juga gitu loh. Makanya gue agak salut kayak gitu. Nah gue nih ada pertanyaan nih terkait dengan fans-fans di Indonesia ya. Terutama nih bukan sebagai pandit ya, dari lu dulu nih. Pertanyaannya adalah, gue sadar kalau sebenarnya nggak bola juga sih ya. Mungkin ada stand up apa segala macam tuh supporternya bisa dibilang lumayan militan lah. Iya. Ya kan. Ada yang militan mungkin, ada yang mungkin udah dewasa, ada yang udah capek sama hal yang kayak gitu. Lu nih sebagai seorang, lu menyebut lu sebagai apa? Pecinta sepak bola. Ketika menghadapi hal-hal buruk seperti caci makian gitu. Karena lu udah bikin juga kan di YouTube channel lu tuh. Gimana lu cara ngeresponnya bagaimana? Ya, gua pertama memang enggak bahas sepak bola lokal. Karena itu potensi di apa ya? Itu kan benar-benar menyerap ke wilayahan ya, ke daerahan. Ya, itu agak riskan, maksud gua egonya itu, dan kita lebih sering ketemu. Dulu gue bikin podcast boba bro, itu sebenarnya ada visi misinya. Visinya adalah kita pengen menyadarkan bahwa kalau kita ngefans sama klub sepak bola luar negeri, jangan terlalu fanatik dan radikal, karena sebenarnya mereka tuh nggak peduli sama kita gitu. Sebenarnya nggak ada dibilang untungnya juga gitu. Karena yang tadi kalau misalkan gue tarik lagi, fans sepak bola tuh terbagi beberapa kategori, yang nonton dari TikTok lah, yang nonton live score doang, yang pengen trofi. Ada orang secara psikologis manusia, ketika dia nggak bisa membanggakan dirinya sendiri di tongkrongan, jadi banggain klubnya, kayak gitu. Jadi gua prestasi nggak punya, sekolahan nggak ranking, goblok, diomelin, di hidup nggak berguna, apa yang gua banggain? Ya mending gua ngefans sama klub bola yang juara Liga Champions. Gitu ya, itu ada juga psikologi gitu. Iya, apa yang kita banggain di tongkrongan? Nggak ada. Lu ranking enggak? Itu ada tuh ininya ya, riset-riset pribadi orang ada. Anabel, iya ada riset juga kayak gitu, bener. Apa ya? Kadang juga dia udah putus nih karet fanatisme sama radikal apa ya, reality, dia udah nggak rasional lagi ya, karena cinta fanatik, dia udah nggak rasional sehingga membabi buta, dan dia menganggap bahwa ketika ada orang ngatain tim favoritnya, itu sama aja ngatain dirinya dia gitu. Itu yang masih ada di Indonesia bro. Itu gue nggak tahu cara hilanginnya, gue juga nggak ngerti sih bro. Gue dulu bahas ya, gue nge-compare Ronaldo Messi misalkan. Kalau Messi kan, kalau lu mau, ya gue kan subjektif Messi misalkan. Lu mau cari pencetak gol terbanyak ya Ronaldo, tapi kalau pemain bola ya Messi misalkan gitu. Ditelepon gue sama ibu-ibu. Ibu-ibu telepon gue, ibu-ibu bikin TikTok, Apip Sapi katanya. Ada anaknya lagi batuk di belakang nih, nggak di waro. Anak gitu, lu berani-beraninya ngatain Ronaldo lu ya katanya. Maksud gue, bu tuh anaknya batuk, bawa dulu puskesmas kayak apa gitu. Lu ini gue Ronaldo nih, fans Ronaldo. Kan gak peduli Ronaldonya, Messi-nya juga gue gak peduli. Kayak gitu. Itu tuh yang merasa dia karena gak ada yang dibanggain dalam kehidupan pribadi, makanya dia cari hal apa yang bisa dibanggain, ya itu klub favorit. Makanya kayak ketika gue ngefans sekarang yang lagi bagus, gue ngefans Liverpool, lu Arsenal, ya pasti lu gocengin dengan Liverpool gue, dan gue bangga. Kayak gitu, itu yang sebenarnya kan buat apa sih? Tapi gue pernah ya sakit hati juga ya. Iya, ceng-cengan, mungkin ceng-cengan tapi nusuk mah ada. Terus kalau kalah, iya lagi pada gak kenal juga. Bro, ini gue pernah ya, tiba-tiba ada yang bilang kayak gini, berani-beraninya kau ngatain Real Madrid, dasar kau babi. Tapi babinya bukan BABY, salah. Masalah gue bilang. Sayang itu mas. Sayang. Ada yang kayak gini,
Berani-beraninya lu ngatain MU waktu itu. Gua ngerosting MU dibilang tuh, awas lu ngatain MU lu ya, main ke daerah gua serempet lu. Gila, pas gue cek dia ini supir truk cabe, tau gak? Gila, gue deg-degan juga mas gue. Beneran bisa sih. Beneran bisa. Mas gue, lu kenapa sampai segitu? Ya, lu ngirim cabe ke Manchester apa gimana? Serem banget ya. Kayak gitu. Nah tapi bro, awal-awal gue emang kayak, emang sampai segini? Gue pertanyaan gue adalah orang yang di TikTok tuh beneran hidup apa enggak sih kayak gitu ya? Beneran manusia apa beneran ada apa fana sih sebenarnya? Ada orang satu gue gini, awas lu ya bang, lu ngomong hati-hati lu, jangan menghina klub favorit atau pemain idola gue. Ketemu gue di luaran, gue siram air keras loh gitu. Gue lihat fotonya kan anime ya, anime kartun-kartun. Sekali apa ya gue timpalin ya? Oh iseng ya? Iya sekali gue. Yang pertama, tiba-tiba ada yang DM gue, fotonya Ultraman. Nah, bener bro, ini Ultraman. Awas lu ya ketemu gue hajar lu. Gue bilang, Bang Ultraman. Gue timpalin nih mau gak mau. Bang Ultraman mohon maaf ya, saya salah gitu kan. Saya tahu Bang Ultraman ini orang baik. Mau gak Bang Ultraman jadi backingan saya? Gue gituin. Jadi kalau ada apa-apa yang nakal sama saya ngelapor ke Ultraman. Dia ngetik typing tuh panjang. Tapi dijawab cuma, oke boleh. Nah, ceritanya bro. Gak cukup sampai di situ ceritanya bro. Oke boleh. Oke makasih Bang Ultraman. Gue keep nih. Lu mikir cuma bercanda kan Ultraman gitu. Oke gue capture. Gue up di Twitter tentang gue punya backingan Ultraman. Besoknya ada yang DM gue gitu, awas lu ketemu di daerah gue siram air keras lu. Air keras masih ada Pip, hati-hati gitu. Gue bilang, lu berani sama gue? Berani, emang kenapa? Backingan gue Ultraman, gue bilangin Ultraman lu. Terus jawaban dia apa? Jangan dong bang. Jangan kayak gitu. Takut sama Ultraman. Kalau mau jangan bawa Ultraman. Gitu bro. Apaan sih? Kenapa gue harus balas setelah itu? Aneh banget. Orang kayak gitu ternyata. Bro itu masih ada DM gue tuh. Aneh banget. Takut dia sama Ultraman. Terus gue laporan ke Ultraman. Bang Ultraman makasih ya. Gue bilang. Aneh banget. Ini orang takut. Iya emang Bang Ultraman punya ilmu apa? Terus dia bilang udah lu diem aja. Anjing beneran punya ilmu nih. Ultraman beneran takut orang. Jadi maksud gue. Ya gue gak tahu dengan siapa gue berdiskusi. Kalau dengan cara gue diskusi kayak gitu jawabannya seperti ya mendingan gak usah. Gitu. Ya udah buat seru-seruan dan komersil aja TikTok. Aneh banget. Kayak gitulah. Ultraman. Lanjut Bas. Lanjut dulu, capek gue ketawa. Seru ya? Karena dunia itu tadi dunia ngonten bola tuh emang sebegitunya. Parah bro. Gue belum pernah nge-roasting Liga Italia dulu. Tahun lalu gue nge-roasting Inter sama Milan apa. Gue nge-roasting Inter tuh. Biasa kan Inter yang gue bilang, Inter mah apalah gitu, cuman orang-orang tua doang yang ngefans. Bener orang tua balas DM gue tiba-tiba. Hati-hati dengan fans Inter, saya bisa membunuh tanpa menyentuh. Saya mau nyantet. Iya, gue bilang, bang nyantetnya gimana bang di TikTok? Gue bilang di TikTok tuh gue di DM kayak gitu. Iya, ntar lu lagi live gue give paku. Apaan sih? Aneh banget. Tapi lebih ngeri mana bang? Fans Liga Italia apa Liga Inggris? Sejauh ini kalau dari klub Eropa itu kan cuma ada di sosmed ya. Cuma ada di sosmed. Gua nggak ketemu kayak coach siapa Hanif Tamrin sama Sastra yang langsung disamperin, gua nggak ketemu. Gua sebanter-banternya gua sama Real Madrid, sama Madridistas, gua ketemu sama tim yang gua roasting. MU bahkan, dedengkot-dedengkotnya kan gue kenal, abang-abangannya MU gue kenal, United segala macam lah gue kenal. Jadi ketika ketemu fine-fine aja. Kemarin gue nobar di Sarina ya, ketemu fans Madrid tenang aman-aman aja. Jadi ya bukan mereka nih hidupnya ini nggak nyata. Yang nyerang-nyerang gue tuh nggak nyata. Mereka tuh ya aman Bang Apip aman-aman aja. Gitu bro. Tapi kan sekarang juga nggak tahu ya, mungkin karena kita juga sering nonton pandit atau konten bola yang memang basicnya adalah pemain. Dan ini juga akhirnya lo rasakan juga sebagai pemain Liga 3 tuh di Persipan Pandeglang. Sedap. Ya mungkin banyak ininya bang ya, banyak apa nggak tahu deh, banyak bobroknya juga Liga 3 ya. Banyak. Ada yang bisa lu gini ceritain lu deh, gimana lu sampai join ke situ sama bobroknya apa sampai kan tadi lu bilang lu menyampaikan itu aspirasi kan. Iya. Sama pertanyaan gue satu nih, penasaran, mistis tuh beneran ada gak sih bang? Nah itu dia tuh. Ini yang Liga 3-nya dulu ya. Gue sampai ke Persipan memang gue dikabarin seleksi dan
mau direkrut tuh sama ada orang namanya Coach Ripan sama Mamat Alkatiri. Oh iya. Gitu kan. Karena ya Coach Ripan nih sering lihat gua main fun football karena gua kan dulu juga seleksi bola, gua SSB. Gua masuk ke divisi utama internal klub ibu kota. Jadi sebenarnya gua skill memang ada dan kalau untuk ikut Liga 3 di usia gua mungkin 10 tahun lalu itu oke lah gua. Tapi kalau dia ngelihat gua untuk apa ya kayak Sergio Busquets untuk jadi abang-abangan kayak gitu gua masih masuk tuh. Makanya gua bilang seleksi aja Pip di mana namanya di Persipan gitu. Jadi ketika gua Persipan mau dibentuk lagi ada Liga 3, gua datang seleksi sekali udah kelihatan akhirnya gua masuk dan ya udah gua masuk di situ dan gua masuk sebenarnya dalam lubuk hati gua yang paling dalam, gua bukan cuman pengen apa ya jadi pemain bola lagi enggak. Gua udah lewat jadi pemain bola. Bukan usia prime ya? Iya, jadi gue tuh ngerasa gue pengen itu yang tadi lu bilang ada apa sih di Liga 3, ada apa sih di sepak bola Indonesia? SDM-nya itu juga kayak gimana sih? Apa yang bikin orang-orang nih jago tapi nggak bisa step up sampai ke level berikutnya kayak gitu? Jadi selain gue bukan cuma buat main di Persipan, gue ngerasa kayak gue pengen naikin Liga 3, kayak gitu makanya kayak di Persipan engagement naik, merchandise jersey gua ada yang beli, biar kata 7 orang kayak gitu. Tapi ya gue ngelihat kayak gitulah, gua menyelami Liga 3 seperti apa. Yang pertama itu yang tadi yang jadi kritik gua adalah infrastruktur sih. Infrastruktur stadion. Gua stadion main di Serpong, deket sini nih. Stadion deket sini? Tentara. Indomilk. Tentara enggak. Bukan ya? Aduh, stadion yang ada buat militer lah di situ. Ada tribunnya bang? Ada. Tribunnya ada, panas, ada warganya juga ada di situ. Pertama stadion, infrastruktur itu nggak cuma stadion kayak gimana lu menerapkan biar badan lu muscle-nya ada, endurance-nya ada itu belum terlihat. Nah pertama infrastruktur gue lihat. Lapangan, gue jadi paham ketika kita nonton timnas, ketika kita nonton Liga 1 kenapa mainnya long ball. Main long ball. Lapangannya nggak rata bro. Lu passing datar, mental bolanya. Iya. Xavi main di situ pusing bro. Bruno Fernandes main di situ angkat-angkat bola terus kayak, gue begini, gue dilatih di Benfica Sporting lurus kena ini mental taktik tuk kayak gitu. Itu yang membuat kenapa lu ngelihat Liga 1, Liga 2 banyak bola direct, infrastrukturnya lah. Gue ngerasa juga Pocong juga di situ ngeluh lah ya mas gue kayak Pocong yang jalan yang loncat nih ya di lapangan kayak gitu ngeluh. Ya bahkan lu search deh di Google Liga 3 ada yang lapangan banjir. Banjir ada itu yang udah nggak layak lah buat main bola mas gue. Kebo juga nggak mau di situ kebo, tapi tetap dipaksain. Pertama infrastruktur kayak gitu. Yang kedua jadwal. Ini Barcelona, Inter, Real Madrid, klub-klub Eropa itu 3 hari sekali main. Kalau lagi padat-padatnya tuh, weekend dia main, midweek dia Liga Champions atau Piala Domestik, weekendnya main lagi 3 hari. Liga 3 bro, 2 hari bro, Sabtu main nih, main jam 1 siang, matahari di atas nih, ya kan, kebakar lu kulit lu kalau dikasih bensin tuh. Sabtu main, Minggu istirahat, ya. Senin main lagi jam 1. Jam 1 main. Match paling kalau lu main normal 4 match doang. Kalau lu lolos bisa 5 match, 6 match. Jadi gue bilang itu bukan liga. Kalau liga kan panjang jangkanya. Itu kayak cup aja sebenarnya. Iya. Itu dari infrastruktur dan jadwal. Kalau gaji masing-masing tim lah punya. Perangkat sih yang gue agak sedih ya. Perangkat tuh apa wasit kayak gitu ya. Masih ada lah yang nakal-nakal. Lu mau pemutihan gak gitu, nih lu kartu kuning, pemain lu banyak yang kartu kuning, tapi sekian kayak gitu. Gue bilang aja deh, wasit semifinal waktu itu wasitnya umurnya udah 50 lebih maksud gue. Yang pertama gitu, dia kadang juga nembak kiri kanan, di sini dia minta, di kanan dia, wah gila berani banget. Itu di lapangan tuh? Masuk ke locker room. Oh masuk ke locker room. Masuk ke locker room dia minta kayak misalkan, ini udah segini nih gitu, lu mau menang gak atau apa kayak gitu masih kayak. Terang-terangan ya? Terang-terangan. Ada klub yang gue udah tahu yang lolos dari gue masuk sih. Gue diceritain Pip yang lolos ini gue udah tahu. Kenapa emang? Ya soalnya itu punya si ini punya ini. Udah gitu. Itu juga nggak bisa dijawab pas gue tanya kok. Itu nggak bisa dijawab. Jadi klub-klub yang buat kepentingan rata-rata masuk
lolos. Klub-klub yang punya siapa di belakangnya itu lolos. Makanya yang kesian adalah hamba-hamba Allah, Pak Haji, orang-orang donatur-donatur yang real cinta sama sepak bola, tapi dia nggak mau bermain curang, nggak mau masuk ke dalam sistem, jadi ya dia ngerasa ya kayak sia-sia aja hobinya, itu sih. Itu ya. Tapi lu yakin nggak kalau misalnya sepak bola di luar itu tuh pure bersih? Ada juga sih ya kayak wasit-wasit. Liga Champions saja banyak ininya kok, banyak kalau kita lihat review atau cuplikan-cuplikan lainnya banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, ada inilah drawing. Iya, drawing ya. Di drawing kan di Liga Champions tuh ada istilah bola panas bola dingin. Lu dimasukin kulkas yang pot. Ya, potnya itu lu dimasukin bolanya, yang ada yang bilang dimasukin kulkas yang derajatnya rendah banget, sama ada yang ditaruh oven. Jadi ketika dingin, lu ngambil panas gitu. Di sini dingin, di panas. Jadi untuk bikin bagan yang nggak ketemu langsung tim-tim bagus atau mau nyelamatin tim yang pengen dijuarain, konspirasi kayak gitu ada. Nah kalau liga di sini ya lu lihat aja yang kemarin drawing coba. Ya mau cerita lah, maksudnya lu videonya itu banyak drawing yang ini meja di sini di belakangnya gitu, alasannya ngasih statementnya juga lucu gitu, diulang terus orangnya hilang kayak gitu kan. Ya udahlah kayak gitu. Kalau Liga 3 Bang, itu gue mau nanya Liga 3 bentar ya. Boleh. Liga 3 itu pemainnya profesional emang buat main bola full time atau dia punya sampingan juga Bang? Itu dia. Kalau Liga 3 sebenarnya belum profesional, dia masih semi pro. Oh, semi pro. Dia semi pro, dan itu dia yang pengen gue develop ya. Kalau di Indonesia sama kayak di Eropa atau sepak bola maju, budaya sepak bolanya bagus, dia tuh pasti setiap satu tim punya develop personal branding. Yang bikin dia nggak mati ketika dia pensiun, yang bikin dia tetap atau dapat engagement cuan branding yang bagus ketika masih aktif gitu ya. Di sini belum ada ya. Gue nggak tahu ada apa enggak. Di sini nggak ada. Gue ketika ke Liga 3, gue kan ngeliatin kayak ini orang-orang kayak gimana sih? Lu kalau ke Liga 3 bro, lu bisa ngeliat orang yang jagonya kayak Luis Nani, kayak Rui Costa, kayak Tevez, ya kayak Pedro. Itu ada di sela-sela, maksudnya di desa-desa itu ada. Pertanyaannya kenapa ini orang nggak bisa lanjut gitu kan? Yang pertama dia nggak bisa komunikasi bro. Dia nggak bisa komunikasi, gaulnya kurang. Karena gue bilang nih sama yang nonton ini, pemain Liga 3, pemain grassroots, selain lu bisa dan lu jago skill sepak bola, lu juga harus jago skill sosial. Lu nongkrong sama orangnya gimana, nyari linknya kayak gimana, minta masukan, minta pendapat kayak gimana. Itu yang pertama dia gak bisa ngobrol. Gue datang ke Liga 3, pertama gak nongkrong. Kenapa gak nongkrong? Gue bilang, ayo nongkrong, gue bilang di kamar kapten deh. 10 orang gue bawa. Nongkrong semua di kamar kapten. Gue diem 5 menit, gak ada yang ngobrol bro. Gila, segininya ya gak ada yang ngobrol ya. Berarti kan gak bisa komunikasi. Akhirnya gue bangun komunikasi, chemistry gue bangun, gue cengin orang, sampai ada yang mungkin gue sakit hati, gue bodo amat, tapi dia bisa balas ke gue, balas ke senior, balas apa, mainnya jadi bagus tiba-tiba. Main di luar negeri sepak bola Eropa nih, juvenilnya, seri B-nya, itu lapangan berisik, seberisik-berisiknya, teriak-teriak, komunikasinya jalan. Liga 3 lu main, diem bro. Oh gitu? Diem, kuburan itu, kuburan kayak, enggak ada komunikasinya. Makanya minta bola gitu bang ya? Nggak ada. Free kayak apa ya, awas belakang, free, awas sundul, oper, nggak ada gitu. Kecuali pemain Liga 3 yang dulu timnas, Egy Melgianza di situ, siapalah, itu teriak-teriak pasti. Main kan harus teriak menurut gue ya kayak gitu. Komunikasi nggak ada gitu. Nah setelah itu yang tadi homesick, orang bilang, gue bilang kan ya, gue bilang, kangen rumah gitu. Buset, nih gitu. lu disuruh seleksi nih, lu misalkan lu pemain, gue ngelihat lu jago, gue tim dari Jakarta. Bro lu seleksi bro ke gue 3 hari, tapi gue nggak modalin nih. Itu tuh lu udah punya alasan bahwa nggak punya duit. Ya lu entah lu harusnya kan bisa minjem dulu atau apa kayak gitu ya kan, demi merantau. Tapi lu udah alasan berhenti di situ, nggak punya duit, hilang kesempatan. Sumpah lu punya duit, lu jalan, lu seleksi. Oke lu keterima gitu, keterima. Setelah itu besoknya nih emak lu nelpon, adek sakit, pulang, pulang kayak gitu. Mental itu ya? Mental ya. Makanya itu juga kompleks juga kalau ditarik lagi. Kayak La Masia, kalau misalkan datengin orang, keluarga dibawa kayak gitu. Ya ini beda, emang udah beda. Kita ketinggalan emang di bagian situnya. Cuma itu pertama komunikasi, homesick sama mental sih. Gak bisa lu. Temen gua
diseleksi di Liga 1. Nih jago nih. Diseleksi Liga 1. Gue telepon, gimana kabar lu bro? Ya kan, aman bang, gue kemarin diajakin seleksi Liga 1. Lah terus, ya gue gak datang, gak ada duit. Ya Allah. Lu telepon gue gitu, gue pinjemin. Gue pinjemin demi gue tahu lu bagus, gue tahu lu hebat. Itu kan kenapa? Komunikasi. Ya kan, disegen sama gue, dia apa lagi. Padahal kalau ini kan bisa gue manfaatin juga. Persenan ya kan. Ya aku juga mau jadi calo. Jadi agen juga mau. Ya itulah yang bikin. Ya ada aja mau jalan mah ada ya. Ya makanya ketika lu ngelihat pas main di timnas, anjing kok gak bisa passing. Baru diajarin passing ya. Gila, dari mana pemainnya? Iya. Dari mana pemainnya gitu. Begitulah ya. Gitulah seru-seru sepak bola ya. Seru-seru banget. Nah sekarang kita. Gue masih lagi pertanyaan sebentar off cam aja. Off cam aja. Kita kembali ke stand up dulu. Stand up lagi. Stand up Indo Jakbar bakal ngadain stand up night ya berarti? Stand up night. Sun 5 ya. Wah apalan lu tuh. Iya penghargaan namanya. Iya. Itu berarti gue pengen tahu adalah untuk yang belum tahu mungkin ya nanti itu apa dan line up-nya siapa, di mana dan kapan tuh? Iya, Sun tuh apa tuh bang? Sun itu stand up night untuk komunitas sebenarnya malam aja ya. Ibaratnya itu kayak lebarannya komik lah ya. Kalau lebaran atau pamerannya sebuah komunitas, lu mau nampilin apa dalam semua komunitas. Jadi kalau komunitas ini wadah buat para stand up komedian yang kayak pengen kemana, pengen ngapain, tujuannya apa, itu udah ada komunitas. Tapi lu bakal bisa dapat pride lagi kalau udah naik ke yang namanya panggung Sun itu. Lu bakal bisa diomongin satu komunitas se-Indonesia bahkan. Lu tiba-tiba stand up komedi Jambi, stand up komedi Makassar ngomongin lu gara-gara lu perform di Sun ini, itu bisa terjadi. Jadi Sun ini adalah event yang paling diincar sama anak-anak komunitas dan acara komunitas untuk ngasih tahu pameran-pameran apa aja yang dia punya, apa aja manfaat selama ini dia dijalanin sebagai komunitas. Itu Sun Jakbar, Stand Up Night Jakbar sekarang itu tajuknya namanya penghargaan ya. Malam penghargaan. Penghargaan ya bener. Penghargaan bro, gue udah jarang nongkrong. Komunikasi kurang nih. Iya, itu malam penghargaan dan biasanya itu pasti ada lokal hero-nya yang bakal tampil dan ada guest star kayak gitu. Nah, dulu Jakbar beragam tuh. Pertama polanya kayak gitu, lokal hero. Dia setiap ada lokal hero dari Jakbar, nanti 2 bintang tamu. Bintang tamu yang pertama adalah lokal hero yang underrated, yang dia nggak tampil di TV tapi di komunitas dihormatin. Selalu ada lokal hero-nya satu komika industri sih. Kayak gitu dari Sun 1, Sun 2, Sun 3, Sun 4, Sun 5 ya sampai sekarang nih ya kayak gitu. Jadi malam eventnya lebarannya anak-anak komunitas. Berarti Sun itu setiap region ya. Region tuh ada berarti ya. Betul. Ada Sun Stand Up Indo Jaktim. Ada. Gitu ada. Dan selalu ada lokal hero tuh maksudnya berarti alumni komunitas. Comeback lagi. Bisa, itu kan pengisi berarti kan. Pengisi karena Jakbar kan banyak juga. Ini kan komunitas prestasi ya. Siap. Betul, alumninya ini cemerlang semua. Iya. Jadi kalau di Jakbar tuh kan yang kita kenal ya pasti ada Rigen, Brimawan, Niki Divi, siapa lu. Ya gue lah ya. Masuk ya gue lumayan bro, soalnya di kalangan komik gue di respect soalnya. Gue di TikTok aja ditololin bocil-bocil di komunitas stand up gue masih disegenin gue. Ya gue Rere, si Erwin, si Kemal Gifari, Rio juara, pasti ada juara-juaranya. Bahkan ada kayaknya dulu kan Jakbar tuh punya kontrakan bro. Ini siapa The Red, bukan ya? The Red kosan, kontrakannya itu dulu Rindra Jegel, ada si Lolo, kayak gitu jagoan-jagoan lah di situlah. Pandu, Winoto gitu, Aci Resti, gitu ada. Aci Resti Jakbar ya. Jadi itu dia kita bakal ngasih komik-komik lokal dari Jakbar. Nih orang yang lagi bagus di Jakbar, nih yang orang yang siap. Ini komika yang lagi ada di tahta tertinggi komunitas misalkan. Orangnya itu berarti ada 6. Ada 6 orang, 1 perempuan, sisanya laki-laki dan yang ngisi itu juga banyak lah. Kalau orang-orang lain bilang ya itu ada Aci Resti, ada gua. Bahkan ada yang namanya foundernya juga ada. Siapa tuh? Lu tahu nggak? Enggak, gua nggak tahu ini. Aprizal Wahyu namanya. Apri.
Kenal. Dukun Pirang dulu di MLI. Dukun Pirang. Sekarang manajernya Denny Caknan. Oh. Nah, kayak gitu. Itu ada karena dia founder ya. Dulu sama Founder Erwin. Jakbar tuh? Founder Jakbar Erwin sama Bang Sam dulu kan dia bangunin Jakbar. Sam Not Slim Boy. Kayak gitu. Jadi semuanya datang lagi, semuanya tajuk kita sempat bikin kayak festival gitu. Dari sore tuh di Sun keberapa gue lupa, dari sore sampai malam. Ya sekarang ya udah kita simple aja, lebih mewah, lebih megah lagi. Itu namanya malam penghargaan. Dan tempatnya di hotel. Hotel dekat rumah gua itu. Pullman ya? Iya, MDC Hall. Bener ya? Bener. Iya. Mas. Wisma 76. Wisma Rapi semua 76. Iya, Kapan tuh Letjen Bang? Kapan Esparman. boleh di-mention tuh? Kapan? Nah, ini acaranya tanggal 28 Juni 2025 ya. Oke. Itu mulainya dari jam 7 malam sampai selesai lah ya. Selesai bisa lebih, bisa kurang. Itu jam 10-an lebih lah kayak gitu. Itu tiketnya itu dengan adanya Diki, adanya Frimawan, ada Regen, ini ada tiket yang early bird, masih ada gak tuh ya? Itu harganya 150.000. Terus ada yang 200.000, itu yang pre-sale, tapi harga normalnya nanti 250.000. Makanya biasanya ngejar di early bird atau pre-sale sih harusnya. Dress code. Anjay, Rapi ya? Anjay, iya. Di hotel Gue nggak tahu ya kalau dress code buat penonton ya. Pakai ini ya? Pakai apa? Penari saman, pakai acara enggak bukan? Masuk Pullman ntar dicegat itu Bang. Oh iya. Harus rapi. Dress code yang ini lah, tahu diri aja lah maksud gua. Jangan lu pakai celana pendek. Pullman. Jangan pakai pakaian punk gitu. Bener. Iya, kayak gitu. Oke. Itu acaranya itu. Malam penghargaan. Ada ini juga ya, Doi, gestarnya Doi. Siapa Doi? Oke, Star belum. Ada Enden Resa. Oh iya. Enden Resa kuburan. Bukan stand up comedian. Nah, dulu bro, dulu ada. Itu salah itu konser tawa. Itu acara sebelah. Sorry. Iya. Lupa gua. Beda. Kayak gestar ini Bon Jovi apa ya? Bon Jovi. Aerosmith. Dulu stand up tuh kayak emang eksklusif kan. Jadi memang orang-orang tertentu aja ya yang datang, yang mungkin segmentasinya adalah orang yang update hal-hal baru yang modern gitu, yang nonton kayak bukan grade B, grade C lah, enggak grade A, grade B. Cuma sekarang gara-gara kayak Laporpa banyak anak stand up, di industri banyak anak stand up, itu udah beragam ya. Iya, udah beragam. Jadi dan yang seru ini Jakbar tuh selalu sold out. Dulu tuh terakhir tahun lalu 400-an. Itu udah habis tuh. Iya, jadi makanya cepet-cepetan lah. Oke. Ya, asik ya? 28 ya? 28 Juni. Bentar lagi ya ternyata ya. Pullman. Respect. Dress code jangan lupa guys. Dress code bro. Jepang ya. Jangan lupa Jepang. Menyesuaikan aja dress code ya. Tahu diri. Baju partai lagi lu. Mesmen 3 roda. Baju panitia lagi. Gitu. Pertanyaan terakhir Bang, sebelum kita menyudahi ini ya. Kan tadi lu juga sempat mention banyak alumni stand up ya. Enggak cuma di Jakbar doang sih. Akhirnya ternyata profesinya udah mulai beragam nih. Betul. Enggak cuma stand up doang, kayak Aci udah mulai acting, terus juga Bang Rian bikin animasi. Bahkan jadi musisi tadi kan yang lu bilang. Benar. Ini ngomongin soal menjadi stand up komedian tuh stand up komedian tuh sekarang efektif untuk menjadi batu loncatan apa gimana nih Bang? Iya bro, itu ngaruh banget ya, karena gini, jadi stand up komedian, jadi seorang komika itu bukan cuman buka pikiran kita cara nulis materi bro. Dengan lu jadi stand up komedian, lu ketemu banyak orang pertama dari berbagai background. Syukur-syukur lu ketemu orang penting, syukur-syukur lu bisa ketemu, ya lu ketemu politisi, lu ketemu produser, lu ketemu apa. Jadi obrolan atau network lu tuh macem-macem kayak gitu. Nah sementara stand upnya ini selain lu bisa berkarir, yaitu yang tadi bisa jadi batu loncatan. Dengan lu stand up, lu terkenal nih. Oh ini stand up komedian nih, Afif stand up komedian. Tapi ada pertanyaan lanjutan, stand up komedian yang apa gitu kan. Nah kalau gue memilih memang stand up komedian yang jalur bola. Walaupun gue film juga ada, gue main-main juga, gue aktor-aktor mah acting bisa gitu. Nah kalau dibilang stand up komedian adalah batu loncatan, itu sangat bener-bener bisa jadi batu loncatan. Cuma gue yakinnya orang yang naik gara-gara stand up komedian, ketika ditanya lu sebenarnya apa sih dalam hidup lu musisi apa ya, bla 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 bla, dia jawabnya ya stand up komedian. Lu tanya gue Apip sebenarnya apa sih, Apip adalah Apip stand up komedian kayak gitu. Jadi ini batu loncatan, tapi sejauh apapun kita loncat, stand upnya ini bakal tetap ada gitu, nempel
Bagus ya? Bagus. Nice tuh. Ini bakal di-clip jadi TikTok ya. Ya, Oke itu. nih, klip. Karena- Ultraman semua dengerin. Ultraman denger jadi backingan gue Ultraman. Karena gitu sekarang gue juga ngerasa untuk hidup jadi stand up komedian stand up komedian talk agak berat tuh bro. Sulit ya. Lu mau role model lu siapa? Kevin Hart aja main film gitu kan. Si siapa Mas Panji aja punya perusahaan. Brandnya juga banyak. Mas Panji stand up komedian siapa ya? Remin aja stand up Ridwan Remin podcast ada gitu. Games juga ada main games. Jadi ya sebenarnya ya itu yang tadi pintu untuk ngebuka jalan rezeki-rezeki lain, tapi ya lu nggak bakal bisa, lu pasti ada berapa persen lu sebagai komika di hati lu yang nggak bakal lu bisa lupain sih. Itu bro. Keren. Pecah nih. Bang. Mantep ya. Keren. Oke lah. Ini obrolan seru ya. Obrolan seru. Akhirnya kita Ini dapet 1 jam lebih nih. 1 jam 15 tuh. Iya. Iya. Ya pokoknya semoga lancar-lancar ya mengonten bolanya ya tetap ya. Iya. Menghadapi Udah para Ultraman cacian nih. makian Ini gue mah. ini ya. Iya. Terus juga semoga visi memajukan sepak bola Indonesia Harus tuh tetap gua. ada ya. Karena gue ngerasa gini, orang Indonesia tuh selagi masih hijau, pemain Indonesia itu nggak pernah kehabisan bakat atau amunisi untuk menjadi yang terbaik gitu. Cuma dianya aja yang bingung sama sistemnya aja yang nggak terlalu menuntun mereka ke arah yang benar. Indonesia U17 jangan 17 diturunin lagi U16, U8, U10 diadu sama Brazil. Jago karena masih sama, masih gini, ibaratnya lu baru lahir, ada 2 orang cowok sama cowok baru lahir suruh berantem. Itu kan presentasi untuk imbangnya kan masih ada. Kecuali lu berantem di usia 20 tapi ini udah belajar bela diri, taekwondo, muay thai, MMA, ini pasti kalah gitu. Jadi selama masih hijau, itu juga pasti banyak bapak-bapak yang pengen anaknya jadi pemain bola, ya anaknya juga pengen jadi pemain bola. Berapa orang yang kecewa kalau misalkan ada nepotisme yang terjadi gitu. Satu keluarga bisa benci sepak bola, itu yang gua nggak mau sih. Itu aja bro. Itulah. Semoga ini ya lancar-lancar itu ya. Amin. Buat Sun 5 juga lancar. Sun 5 bro, nonton Jakarta dan sekitarnya. Dress code-nya juga jangan lupa dress code. Iyalah, lu. Oke kalau gitu terima kasih Bang Apip. Terima kasih Bang Apip. Bastian Terima kasih Sugap. juga yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.